Memprediksi apapun dalam kondisi sekarang ini memang tidak mudah. Lihat saja sentimen para investor di akhir tahun lalu dan akhir Januari ini yang begitu jauh berbeda. Ada banyak investor yang resah karena terjebak dalam saham-saham yang mendadak amblas dalam 2 minggu terakhir ini. Apakah betul perekonomian Indonesia bisa pulih ke level 5% sehingga pasar saham dan obligasi bisa kembali menggeliat tahun ini? Adrian Panggabean, Chief Economist Bank CIMB Niaga Tbk memperkirakan pertumbuhan di 2021 masih di 3,9% atau di bawah tren. Apa saja penyebabnya dan bagaimana dampaknya ke pasar finansial? Untuk tahun 2021, dari kira-kira 30 estimasi yang saya baca, termasuk pemerintah dan saya, rentang estimasinya itu antara 1% sampai 6%. Jadi ada yang melihat pertumbuhan ekonomi di 2021 hanya 1%. Tapi ada yang 6%. Bank Indonesia rentang 4,8, which is sama dengan IMF, sampai 5,8, yang adalah sedikit lebih tinggi dari pemerintah. Pemerintah sendiri 5 ke 5,5. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia berada di rentang yang paling bullish dari semua estimate. Kalau kita lihat rata-ratanya, mediannya ini kan 3%. Saya 3,9, saya masuk dalam kategori cautiously optimistic ya. Kalau saya melakukan dekomposisi, 75% dari story yang 3,9 itu adalah base effects. Base effects. Bahwa kita sudah rendah pertumbuhannya di tahun 2020. Naik ke 3,9, ya, itu kan berarti naiknya 5,2 percentage point kan. Nah, kira-kira 75%, 4 percentage point itu diterangkan oleh base effect. Jadi loncat sebanyak 4 anak tangga, itu karena base effects. 1 anak tangga sisanya, yang saya ekspektasi terjadinya normalisasi, terutama di perekonomian Jawa, setelah adanya proses vaksinasi. Apa yang terjadi selama 1 bulan Januari ini? PSBB kan diperpanjang sampai dengan awal atau minggu pertama bulan Februari. Jadi selama Januari, aktivitas produksi pun masih macet. Ini mengindikasikan bahwa estimasi saya bahwa terjadi base effects di kuartal pertama, saya expect tuh plus 0,8% year on year ya di kuartal pertama tahun 2021 ini ya. Itu dengan asumsi seluruh Januari kita sudah mulai bekerja nih. Tapi kan realitanya kan enggak ternyata. Realitanya kita kehilangan 1 bulan lagi di Januari. Pada saat sebuah orang bilang bahwa yang terjadi adalah pola pemulihan L-shape atau extended U-shape, itu artinya trend growth itu sudah bergeser ke bawah. Kalau misalnya terjadi trend growth sudah bergeser ke bawah, tiba-tiba loncat lagi, ada suatu keajaiban yang terjadi. Pertumbuhan pasar saham itu kan ada 3 variabelnya. 1 adalah ekspektasi dari underlying economic growth. Kalau pertumbuhan ekonomi itu 4% dan inflasi 2, maka pertumbuhan nominal growth kan 6. Nah, itu translate-nya kira-kira EPS growth itu bisa naik 9. Jadi, hanya berdasarkan pertumbuhan EPS growth saja mungkin bisa naik ke 6.500. Nah, tapi faktor kedua kan kita belum masukin. Liquidity. Liquidity itu kan didorong oleh asing sama retail investor. Yang ketiga kan adalah persepsi risiko. Nah, kalau misalnya orang berpikir tiba-tiba, risiko naik nih, ya orang kabur dong. Kalau tiba-tiba likuiditas asing itu lenyap dari market, ya turun lagi. Kayak kemarin nih, yang naikin pasar saham kan asing. Terus tiba-tiba asing lari lagi, turun lagi. Nah, yang 9% itu saya tidak memperhatikan itu loh. Hanya berdasarkan fundamental saja ya. Obligasi kelihatannya rally, pasar saham kelihatannya rally. Harga rupiah kelihatannya menguat rally. Wah, ini ekonomi bagus ini. Gitu kan? Bukan begitu kesimpulannya. Karena ini sedang terjadi lepas kait. Harga aset bergeraknya itu determinannya berbeda dengan ekonomi real di lapangan.
Ekonomi real mungkin masih underperform ya. Kondisi pasar saham kita bisa dilihat bagus, bisa dilihat juga berbahaya. Bagus karena semakin banyaknya jumlah investor retail yang menggerakkan bursa dan semakin banyaknya milenial yang masuk ke dalam pasar saham, ini adalah pencerminan dari mulai aware-nya investor retail, artinya penetrasi bursa terhadap investor retail itu mulai lebih luas. Nah, tapi ada sisi berbahayanya juga. Karena yang saya lihat ini adalah misplaced expectation. Mereka itu melihat mereka bisa mancing untung di pasar modal. Mereka bisa mendapatkan income dengan melakukan momentum timing di pasar modal. Padahal orang investor-investor kawakan dan seluruh buku teks itu mengatakan bahwa timing the market itu adalah salah. Lebih banyak 95% probability mereka akan kebakar. Ya. Hanya 5% probability mereka tuh sukses. Nantinya bisa jadi orang itu, anak-anak ini yang tadinya sudah semangat, terus dia karena kebakar, kapok jadinya. Nah, ini bahaya. Nah, bahaya dari sudut tidak mendidik jadinya. Ya. Karena cara investasinya kelihatan keliru. Misalnya contohnya tidak melihat kepada fundamental dari saham. Artinya mereka nggak baca kan, mereka hanya rely on gossip sama spekulasi. Yang kedua ini efek spekulasinya tuh jauh lebih tinggi, dimensi spekulatifnya tuh jauh lebih tinggi dari dimensi investasinya. Nah ini juga didukung oleh munculnya nabi-nabi palsu. Cara kita mengatasi nabi palsu di pasar modal. Apa itu? Advocacy ya. Nah, karena advokasinya itu lemah, ya orang jadi ya nggak diingatkan.